Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pagi hari ini spesial sekali karena kita hadir kembali di acara program Bincang-Bincang sama Doi edisi Selasa 29 Maret 2022. Nana kembali menyapa sahabat Dronska di pagi hari yang cerah ini, di mana biasanya kita di hari Sabtu, tapi spesial hari ini kita ada di hari Selasa. Nah, hari ini Nana sudah bersama dengan narasumber spesial juga, Dr. Carolina Kurniawan, spesialis anak Magister of Science. Bagaimana kabarnya dok pagi hari ini? Baik Mbak Nana. Sehat ya dok ya? Sehat Mbak. Luar biasa. Nah, sahabat Dronska, dalam rangka menyambut Hari Autisme Sedunia tanggal 2 April 2022 mendatang, pagi ini kita akan membahas mengenai tema autisme pada anak dan masa emas penanganannya. Betul begitu ya dok ya? Iya Mbak Nana, pagi ini kita diskusi soal autis ya. Oke, diskusi terkait autisme. Nah, untuk sahabat Dronska yang pagi ini sudah join, langsung saja bisa menyapa atau menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Langsung saja disampaikan, nanti akan kita jawab satu persatu ya dok ya, secara bergantian. Dan untuk sahabat Dronska yang beruntung, akan ada 2 sahabat Dronska yang nanti akan kita undi untuk mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Oke, tanpa menunggu waktu lagi ya dok, kita langsung saja diskusinya ya dok ya. Oke. Langsung saja. Ini Nana mau tanya dulu nih dok, autisme itu apa? Silahkan dok. Ya, oke Mbak Nana, mungkin kita sering banget ya dengar autisme. Autisme tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin saya ada sedikit slide, bisa kita nanti simak sama-sama ya. Untuk apa sih autisme itu, terus bagaimana kok bisa begitu gitu ya? Mungkin sedikit kita diskusi dulu. Oke. Nah, autisme biasanya merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak ya. Oke, mungkin slide. Ya. Apa sih yang dimaksud autisme? Apa ketika seorang anak cuman sendirian, kemudian lagi sibuk main sendiri, dipanggil-panggil diem aja, lu kok autis banget sih gitu ya, sering ya? Iya Kita dok. mungkin dengar kalau temennya lagi ngapain, misalkan lagi sibuk di ujung sendiri, terus kitanya ngobrol di sini mungkin ya, terus lu ngapain sih sendirian, autis banget. Nah, sebenarnya autis ini bukan suatu olok-olokan ya, bukan berarti kalau orang lagi sibuk mojok main HP sendiri terus dibilang itu autis ya, tidak ya. Autis merupakan suatu kondisi gangguan perkembangan pada anak. Biasanya kondisi ini ditemukan di awal-awal kehidupan ya, di mana core deficit atau tanda utamanya ya ada 2 sebenarnya. Yang pertama di sini core defisitnya adalah dia gangguan interaksi sosial ya. Jadi anak ini biasanya mempunyai gangguan atau keterbatasan dalam sosial komunikasi dan interaksi. Jadi benar memang ada keterbatasan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, misalkan dengan keterbatasan mengekspresikan, kemudian keterbatasan mungkin tidak ada kontak mata ya. Dan yang kedua tanda utama atau core deficit dari autis ini adalah keterbatasan atau perilaku yang repetitif, kemudian terbatas, minat yang terbatas, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Misalkan anak autis ini kadang-kadang memiliki satu kebiasaan yang diulang-ulang, gerakan-gerakan tidak bertujuan yang diulang-ulang ya. Ini saya punya gambar segitiga ya. Nah ini ya, beberapa gejala, tanda-tanda ya pada anak-anak dengan autistik. Ini yang pertama, yang sering ini yang beberapa yang sering ya dari gejala-gejala autis yang sering kita temukan. Yang pertama unresponsive, tadi betul tidak berespon, tapi bukan berarti kalau kita dipanggil nggak dengar, nggak nengok terus itu unresponsive autis, tidak ya. Mungkin lagi ada yang dikerjain juga bisa ya. Jadi unresponsive, kemudian tidak ada eye contact, tidak ada gestur, tidak ada bahasa tubuh, jadi dingin, cool ya, tanpa ekspresi gitu ya. Diajak ngobrol juga pandangannya kemana, kita ngobrol ya, jadi kontak mata ketika berbicara mungkin tidak ada.
Kemudian anak ini cenderung tidak bisa berbagi, tidak bisa mengekspresikan. Jadi pingin apa juga nggak ada ekspresinya, lagi sedih, lagi murung, lagi seneng ya datar aja gitu ya. Kemudian jarang bisa berinteraksi dengan teman, jadi dia cenderung lebih memilih menyendiri ya. Kemudian beberapa tanda yang lain biasanya anak ini tidak bisa meniru, tidak bisa bermain peran. Jadi nggak bisa tuh niruin main masak-masakan, niru-niru. Kalau anak-anak kan biasanya itu ya main boneka-bonekaan, disendokin gitu ya, dikasih makan ya. Kemudian dia cenderung melakukan suatu kegiatan berulang-ulang. Misalkan saya pernah melihat ya, jadi tangan tuh digini-giniin gitu ya, gerakan repetitif yang nggak ada tujuannya, atau nepuk-nepukin tangan gini terus gitu ya. Tapi nggak ada tujuannya ya, cuman repetitive behavior. Jadi perilaku berulang yang nggak ada tujuannya, dan ya mungkin buat kita itu lagi ngapain ya, kok gerakannya tidak biasanya. Jadi memang kadang-kadang sekilas bisa langsung tampak berbeda, tapi kadang-kadang juga tidak terlalu kelihatan, karena sebenarnya autis ini juga ada level-levelnya. Kalau yang ringan mungkin tidak terlalu tampak berbeda, tapi ada beberapa yang lumayan berat ya, tergantung juga beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian ada modal kognitifnya juga seberapa begitu. Nah, kemudian sebenarnya autis ini cukup banyak sih di lingkungan kita, cuman mungkin karena kita belum terlalu pay attention, belum terlalu merhatiin ya, kadang-kadang kita nggak tahu ini ada berapa sih sebenarnya anak autis di sekitar kita. Kalau di negara maju, ini kebetulan saya ambil data dari negara maju, di Amerika itu dikatakan 1 dari 44 sampai 59 ya, katakanlah 50 anak ya, berarti 50 sampai 60 anak ya, ada satu yang autis loh ya. Jadi cukup banyak ya dok ya. Iya, lumayan kan, 1 dari 50 ya. Cuman ya tadi mungkin gejalanya ada yang langsung terlihat, ada yang tidak. Nah, dari 50, 1 dari 50. Kemudian dari jenis kelamin kebanyakan mengenai 4:1 untuk laki-laki dan perempuan. Jadi banyak pada anak laki-laki. Ya, jadi itu di slide saya kasih gambarnya, bayi lakinya 4, bayi perempuannya 1. Jadi dari sekian penderita autis 4:1, sebagian besar laki-laki ya. Oke. Nah, kemudian apa sih penyebab autis kan gitu? Penyebabnya apa nih dok? Sama mungkin nanti gejala ya dok ya? Ya, gejalanya tadi ya udah kita. Tadi gejalanya sudah, berarti penyebabnya. Jadi penyebabnya, kalau sampai hari ini penyebab pasti autis belum didapatkan ya. Jadi maksudnya kita belum confirm satu titik penyebab autis ini gitu, belum ya. Jadi kayak misalkan COVID-19 penyebabnya udah fix coronavirus gitu ya. Tapi kalau untuk autis ini penyebab pastinya definitifnya belum. Cuman ada memang beberapa faktor risiko untuk terjadinya autis ini. Dikatakan ada faktor risiko genetik dan environmental ya, jadi lingkungan. Untuk genetik ya istilahnya dari sononya ya. Jadi ada kelainan, ada gangguan saat pembentukan, saat proses perkembangan di dalam kandungan. Sejak dalam kandungan memang sudah ada perubahan genetik yang tidak semestinya. Sedangkan faktor lingkungan ini bisa faktor lingkungan di dalam kandungan maupun faktor lingkungan di luar kandungan. Seperti misalkan cara persalinan, kemudian beberapa dikatakan infeksi perinatal, infeksi di sekitar masa kehamilan, itu juga mempengaruhi. Meskipun itu sifatnya faktor risiko, jadi dikatakan seperti ini, kelahiran bayi kembar itu merupakan risiko terjadinya autis, salah satunya adalah kelahiran bayi kembar. Tapi bukan berarti semua bayi kembar pasti autis, tidak juga. Ya ini sifatnya faktor risiko. Kemudian persalinan prematur juga merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya autis pada anak. Tapi tidak semua bayi prematur terus autis, tidak juga ya. Ini hanya faktor-faktor resiko. Jadi sampai saat ini
untuk penyebab masih dalam batas faktor resiko ya, untuk definitif fix karena ini itu belum ditemukan sampai saat ini. Oke dok, Nana mau sedikit tanya dok. Tadi kan Oke. terkait genetik ya dok ya. Berarti genetik ini apakah sama dengan keturunan atau gimana nih dok? Kalau genetik, kalau saya genetik dalam artian keturunan, misalkan nih kalau bapaknya punya sakit asma, apakah anaknya asma gitu ya. Nah kalau itu mungkin sifatnya menurun ya. Kalau genetik tidak selalu, bukan berarti ketika seorang ayah yang katakanlah autis dan sampai dia bertahan hidup sampai dewasa, sampai punya anak, kemudian anaknya pasti autis ya. Jadi enggak, karena genetik ini bisa karena perubahan genetik, mungkin perubahan gen dan mutasi ya di dalam proses pembentukan janin. Jadi bukan berarti kalau autis itu menurun, kalau ayahnya autis, anaknya autis, cucunya autis, enggak ya. Belum Jadi tentu, sampai dok, saat ya. ini belum ada data yang seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan dok. Lalu tadi kan kita sudah tahu penyebabnya, gejalanya. Lalu jika sudah mengetahui itu, treatment apa nih dok yang harus kita lakukan? Ya Atau betul untuk ya Mbak Nana. pencegahannya? Kalau sudah terjadi, terus kita what next gitu kan ya. Jadi kalau memang kita sudah mendapatkan seorang anak dengan autis, treatmentnya sebenarnya gampang-gampang susah. Yang pertama, treatment ini harus tim, jadi nggak bisa satu orang aja. Jadi nggak bisa cuma ditanganin satu dokter atau mungkin satu terapis ya. Treatmentnya ini harus ditangani oleh satu tim sehingga merupakan satu kesatuan untuk menangani dari berbagai sudut gitu ya. Kemudian tujuannya apa sih kita menterapi anak-anak dengan autis? Yang pertama kita meminimalkan gejalanya. Jadi mungkin tadi yang gejala interaksi sosialnya terbatas sekali, kemudian komunikasinya terbatas, gerakan-gerakan repetitif, restriktif yang tidak biasanya itu kita minimalkan sehingga dia semaksimal mungkin kita bisa memaksimalkan potensi yang masih ada. Jadi mengurangi gejalanya seminimal mungkin, kemudian potensi yang masih ada kita gali. Beberapa anak autis memang dikatakan biasanya punya kelebihan-kelebihan tertentu di bidang-bidang khusus, misalkan musik ya. Kemudian di bidang apa misalkan matematik ya. Jadi kadang-kadang anak-anak dengan autistik ini punya kelemahan yang sebegitunya, tapi ada kelebihan juga di bidang-bidang tertentu. Lah itu yang kita mau maksimalkan. Nah untuk terapinya bisa dengan berbagai cara. Prinsipnya ada medikasi atau obat-obatan, kemudian bisa juga tanpa obat-obatan. Untuk terapi dengan obat-obatan, tidak semua anak autistik wajib harus mendapatkan obat ya. Jadi sifatnya sesuai indikasi saja. Kadang-kadang ada yang membutuhkan obat, tapi kadang-kadang tidak ya. Kemudian untuk yang non medikasi ini banyak sekali, makanya tadi saya bilang penanganannya harus tim ya. Karena kita butuh peran orang tua di sini, kemudian peran teman-teman dari rehabilitasi medik, dari neurologi anak ya, dari terapis mungkin ya, fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku ya. Kemudian tetap kita pantau juga selain daripada autistiknya sendiri, gejala autistiknya, seorang anak kan tetap kita harus pantau tumbuh kembang secara keseluruhan ya. Jadi ada peran dokter anak, fisioterapis, kemudian rehabilitasi medik, terapi wicara, terapi okupasi gitu ya. Dan lingkungan ya dok ya, jadi semua lingkungan Iya, tadi anak itu orang tua mendukung tentunya ya. dok, ya? Jadi terapi okupasi, terapi wicara, kemudian terapi yang lain itu kan mungkin hanya berapa jam kali ya kalau di lembaga kesehatan, di instansi kesehatan, katakanlah ke rumah sakit ya, untuk okupasi terapi kan nggak 24 jam di rumah sakit okupasi terapi ya. Nanti selanjutnya PR di rumah ya bersama orang tua, itu yang lebih lama waktunya. Nah di situ biasanya peran orang tua, peran keluarga, peran mungkin anak yang lain dalam keluarga itu sangat besar. Oke dok, bisa dilanjutkan dok, silahkan dok. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita sudah lakukan terapi dengan baik, dengan benar, harapannya kan tadi ya meminimalkan gejala-gejalanya sehingga dia bisa hidup semirip mungkin dengan teman-temannya yang tidak autistik, dalam artian gejala-gejalanya tidak terlalu tampak. Lalu untuk outcome-nya itu atau hasil akhirnya bagaimana? Nah kita sangat mengharapkan tentu dia bisa bersosialisasi, dia bisa
Mungkin kalau sekolah ya mungkin bisa berinteraksi dengan teman-temannya ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal untuk si Done piye ini tadi ya. Jadinya gimana dong kalau ada seorang anak dengan autistik ya. Yang pertama umur ya. Semakin awal autis ini terdeteksi, semakin awal pula bisa dilakukan intervensi, treatment, tentu lebih cepat ya dia berkembang, kemudian kita bisa kejar istilahnya ya, defisit sosialnya tadi, defisit interaksi dan komunikasinya itu lebih awal sehingga harapannya bisa lebih baik outcome-nya. Kemudian tergantung treatmentnya. Kalau udah tahu nih misalkan di usia dini sudah terdeteksi dia autis, tapi nggak diapa-apain ya sami mawon nggih. Iya. Ya, jadi tergantung treatment yang kita berikan, dan terapi autistik ini bukan sesuatu yang instan ya. Tidak bisa itu seorang anak yang sudah terdiagnosis autistik dibawa ke rumah sakit, dilakukan terapi mungkin ya, rehabilitasi medik, terapi okupasi, fisioterapi, terapi perilaku, sensori integrasi dan sebagainya. Begitu keluar dari ruangan udah seperti anak normal, itu nggak bisa ya. Jadi terapi ini butuh proses, bukan yang sekali datang terus celing sudah kayak main sulap, nggak bisa juga. Ini prosesnya lama sekali, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Seperti yang tadi saya sampaikan, autis juga ada derajatnya. Kalau yang derajat ringan ya mungkin waktu terapinya, treatmentnya akan lebih pendek ya. Jenis treatmentnya mungkin nggak terlalu banyak. Sebaliknya kalau mungkin autisnya ini lumayan agak berat ya, mungkin butuh treatment yang lebih intensif, waktunya juga lebih lama. Kemudian tergantung kognitif level dari anak itu sendiri. Jadi modal sebelumnya nih ya, jadi bawaannya bagaimana, kognitifnya seberapa. Tentu dengan kognitif yang lebih tinggi outcome-nya lebih baik, tapi kalau kognitifnya kurang ya mungkin akan lebih lama. Dan yang nggak kalah penting tadi yang saya sebutkan ya, family and environmental support. Jadi keluarga, lingkungan sekitar ya itu sangat-sangat penting, ya, betul. Ya. Nah, sudah diterapi, sudah ketahuan ini autis, terapinya udah oke, tapi di rumah anaknya dibiarin aja, mungkin malah lingkungannya ya tidak mendukung, malah mengejek, memperlakukan dia seperti ancen ngono kuwi wis tekne wae. Nah, itu akan memperburuk outcome. Jadi support, dukungan dari keluarga itu sangat penting. Keluarga ya orang tua, tapi juga termasuk anak-anak yang lain, lingkungan sekitar ya gitu. Oke. Untuk autisme sendiri ini dok, berarti bisa disembuhkan atau hanya diturunkan levelnya dok? Untuk tujuan terapinya sebenarnya tadi meminimalkan gejalanya dan memaksimalkan potensinya itu. Jadi kalau untuk obat atau mungkin treatment yang diberikan kemudian setelah dilakukan treatment atau obat tersebut diberikan anaknya dinyatakan tidak autistik, bukan itu sih tujuannya. Tujuannya lebih tadi kita minimalkan gejalanya seminimal mungkin dan kita maksimalkan potensi yang ada. Oke. Siap. Jadi mungkin ketika kita punya kenalan keluarga atau anak dengan autistik ya prinsipnya kita accept ya, kemudian kita mengerti dia ya, understand apa yang menjadi kebutuhannya, apa ini kok begini, kenapa, kita berusaha masuk ke dunianya dia. Jadi bukan dia yang harus ngikutin kayak kita ya. Dia memang punya katakanlah dunia sendiri, dia memang berbeda ya. Kita ya menerima itu, kemudian kita mencoba memahami ini maksudnya gimana sih gitu ya. Kita masuk ke dunianya dia, tapi tetap empower dia, menyemangati, mendukung dia ya, support untuk dia bisa berkembang lebih baik sesuai potensi yang masih dia miliki. Gitu. Oke dok, terima kasih dok. Itu tadi sahabat Dronscap sedikit diskusi kita untuk mengawali bincang-bincang pagi hari ini ya dok ya. Ya betul. Nah ini sudah ada pertanyaan nih dok dari beberapa sahabat Dronska. Yang pertama dari Maisa Fana. Ya. Autisme dengan Down syndrome apakah memiliki keterkaitan dok? Apa ada ciri-ciri spesifik dari keduanya? Oke. Down syndrome dengan autisme ini dua kondisi yang berbeda, tapi bisa didapatkan pada orang yang sama ya. Artinya begini, Down syndrome itu kan kelainan kromosom di mana dia trisomi atau kelebihan kromosom di kromosom nomor 21 ya. Sehingga anaknya juga katakanlah berkebutuhan anak berbeda ya, anak khusus ya, anak dengan kebutuhan khusus ya. Anak-anak Down syndrome tidak semuanya anak Down syndrome itu autis.
tidak ya. Cuman memang kan anak Down syndrome biasanya karena berkebutuhan khusus itu ya kadang-kadang punya berbagai gangguan perkembangan juga. Salah satunya mungkin gangguan berbicara, ya mungkin kadang-kadang disalah atau mispersepsikan kayaknya autis tuh gitu ya. Tadi makanya saya bilang autis tidak sebatas nggak mau ngomong terus nyendiri mocok itu autis ya. Jadi autis kan spektrumnya luas. Jadi dia nggak cuma satu kelainan, dia satu sindrom ya, spektrum kelainan yang ada bersama-sama. Kalau Down syndrome lebih karena kelainan kromosom, kelebihan kromosom di kromosom nomor 21 tersebut, sehingga dia merupakan anak khusus, anak yang berbeda, yang mungkin juga mengalami beberapa gangguan perkembangan ya gitu. Oke, jadi bisa ya dok ya satu anak ini mengalami Down syndrome ataupun autisme itu memungkinkan ya dok ya berarti ya? Ya biasanya anak-anak dengan Down syndrome kan juga memiliki kognitif yang rendah ya, kemudian kebutuhan khusus seperti gangguan bicara, gangguan ini. Nah kita harus pastikan dulu sih apakah ini sekedar Down syndrome dengan gangguan perkembangan, apakah ini Down syndrome dengan memang dia autistik ya. Oke. Nah, ini masih dari Maisa Fana nih dok. Apakah bisa anak mengalami autisme setelah periode 1000 hari pertumbuhannya? Oke, kalau untuk autisme, kalau kita kembali ke penyebabnya, tadi bisa genetik, bisa non-genetik ya. Non-genetik bisa faktor lingkungan, seperti proses-proses dalam persalinan dan sebagainya. Beberapa kasus ditemukan memang autisme ini di atas 1000 hari. 1000 hari perkembangan itu kan berarti dari dalam kandungan, dari pertama pembuahan sampai lahir ya. Kemudian plus 2 tahun kan. Nah, idealnya atau kalau kita cukup sensitif sebenarnya kan autisme ini bisa dideteksi di usia di bawah 2 tahun. Harapannya lebih cepat dideteksi, lebih cepat diintervensi. Kadang-kadang gejala ini baru ditemukan setelah usia 2 tahun atau setelah 1000 hari. Jadi mungkin sebenarnya sudah ada, cuman terdeteksinya. Jadi terdeteksinya setelah 2 tahun. Betul. Baru kelihatannya setelah 2 tahun ya karena dok kan, ya. Tadi ya seperti yang saya sampaikan, kalau di negara maju prevalensinya 1:50. Kalau di negara berkembang biasanya nggak nyampe 50, mungkin 1:100 atau 1000. Kok kayaknya lebih sedikit ya, orang nggak ada deteksi ya sedikit ya. Gitu. Jadi deteksi kita kan memang masih rendah. Jadi mungkin lebih ke deteksinya yang kurang dini gitu. Jadi karena kurang aware ya, kan awareness kita memang masih belum sebaik negara-negara maju. Kemudian di satu sisi juga tadi ingat autis ada levelnya. Mungkin gejalanya ringan sehingga seolah-olah cuman kayaknya yang gejala menonjol cuman speech delay-nya aja, cuman terlambat ngomongnya ya. Untuk gejala lain seperti gangguan interaksinya, kontak mata kadang masih mungkin nggak seberat teman-temannya yang terdeteksi lebih awal. Jadi mungkin sebenarnya dari awal ya, cuman terdeteksinya. Ya biasanya karena ini di autisme ini biasanya suatu kelainan yang terjadinya di early life, memang di awal kehidupan. Cuma mungkin deteksi kita yang masih belum seawal itu. Nah, ini ada lagi dari Lucky_0908. Dok, sebaiknya kapan sebaiknya anak autisme melakukan terapi tumbuh kembang anak? Berarti kan tadi sudah disampaikan ya dok, sedini mungkin gitu ya dok ya? Iya, as early as possible kan, semakin early diagnostic, early treatment ya harapan kita outcome-nya lebih bagus. Cuman memang kan untuk mendeteksi autisme ini juga agak tricky ya. Susah juga kalau bayi umur 1 bulan ditanya ini, dok ini anaknya autis nggak ya, baru umur 1 bulan. Belum kelihatan ya dok ya. Iya. Jadi mungkin rata-rata terdeteksi di usia 12 bulan, kemudian 18 bulan yang paling sering ya. 12 bulan itu biasanya orang tua mulai deg-degan kalau kok belum ada suaranya, belum bisa ngomong. Nah itu mungkin baru di situ agak ada red flag atau mungkin yang kita sebut perhatian khusus di situ. Jadi kalau masih di bawah 6 bulan memang masih agak sulit ya, dok, ya. Karena memang kan anak juga bisa kontak mata, mungkin baru usia 2 bulan, 3 bulan, setelah itu baru bisa ngomong, baru bisa berperilaku khusus ya, kan tadi ada restrictive behavior-nya ya. Betul. Kan harus ada
gangguan interaksi, gangguan komunikasi, tapi juga ada restrictive behavior di situ. Oke, dok, ini Nana mau tanya juga nih dok, berarti kan kita baru bisa dideteksi setelah 18 bulan kurang lebih ya dok ya, rata-rata baru bisa dilihat. Ya biasanya setelah mulai anak ini kelihatan ya kemampuan bahasa, kemampuan perkembangannya ya sebenarnya dari usia 6 bulan itu kita mulai dia udah ada ngomong belum, udah ada ngoceh-ngoceh belum ya, udah ada bersuara belum ya, sebenarnya sedikit-sedikit mulai kita cek satu-satu ya dok ya. Makanya apa aja nih dok yang dicek berarti kurang lebih supaya orang tua atau calon orang tua nih dok, jadi persiapannya bisa sedini mungkin melihat tumbuh kembang anaknya gitu. Ya, kalau untuk anak secara umum ya tetap autis ataupun tidak autis, saya tetap menyarankan untuk evaluasi tumbuh kembang tetap berkala ya. Oke. Nggak cuma kalau takut autis aja ya. Jadi mungkin dari awal kemampuan bicara, kapan sih seorang anak harus sudah mulai bersuara meskipun suaranya cuma au-au gitu. Kemudian kapan sih dia harus sudah mulai babbling, mengucapkan suku kata yang sama, mungkin papa atau apa ya. Kapan dia harus mulai mengenal namanya. Biasanya anak 1 tahun harusnya udah mulai kenal namanya sendiri ya. Kalau anak 1 tahun dipanggil namanya masih cuek aja gitu, ini gangguan pendengaran atau mungkin pendengarannya baik tapi dia autistik kan gitu ya. Jadi kalau tidak harus 18 bulan, tapi memang kita harus mengevaluasi perkembangan anak secara berkala, tidak hanya masalah autis atau tidak autis ya. Mungkin gejala autistiknya nggak terlalu jelas, tapi atau malah nggak ketemu emang nggak autis, tapi ada gangguan perkembangan yang lain ya. Misalkan hanya speech delay saja, tapi nggak ada gangguan interaksi, nggak ada gangguan komunikasi, dikasih perintah dia juga ngerti, cuman nggak bisa keluar ngomongnya gitu. Oke, jadi beda-beda ya dok ya. Iya, sesuai ini ya usianya. Oke, ada lagi nih dok, nih menarik dari Miracle_1904. Bagaimana tips menjaga kesehatan fisik anak autisme? Jadi sudah ketahuan berarti ini ya. Lalu gimana cara menjaga fisiknya kurang lebih? Untuk secara kondisi fisik biasanya anak autisme ini relatif bagus ya. Jadi tidak ada kondisi fisik yang terlalu berbeda dibanding teman-temannya sehingga menjaga kesehatan seperti pada umumnya anak-anak yang lain ya. Nutrisi cukup, kemudian istirahat baik, kemudian imunisasi untuk menghindarkan dari penyakit-penyakit yang memang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Karena secara fisik anak autistik biasanya cukup bagus, tidak terlalu berbeda karena ini gangguan perkembangan ya, jadi lebih ke perkembangannya. Kalau untuk pertumbuhannya biasanya oke. Gitu. Jadi nggak terlalu berbeda kalau fisik. Oke. Tadi saya pernah dengar isu nih dok, katanya makan coklat terlalu banyak itu nanti juga bisa membuat lebih aktif ya dok, atau gimana itu dok? Nah ini memang dulu sempat ya, ini masih pro and kontra ya. Jadi ada beberapa yang mengatakan makanan-makanan yang manis ya, tidak hanya coklat, mungkin kue-kue ya yang sifat rasanya manis memicu anaknya lebih mungkin gejala autistiknya memberat gitu ya. Nah sampai saat ini memang masih pro and con, saya juga masih belum menemukan yang firm ini memperberat atau tidak. Kalau saya tergantung masing-masing anak, observe aja masing-masing anaknya. Kalau memang dengan diberikan itu diyakini anaknya tambah aktif, ya mungkin kita masih banyak pilihan makanan yang lain ya. Karena ya tadi sampai hari ini juga medikasi obat-obatan belum ada yang diberikan terus gejala autistiknya hilang, itu belum ada kan. Jadi dengan menghindari itu, jika memang merasa ini baik ya silahkan dilanjutkan gitu. Karena memang ada beberapa penelitiannya menghindarikan makanan manis dan tadi coklat ya akan mengurangi ya, menurunkan klinis atau keluarnya gejala-gejala autis ini. Tapi saya rasa itu bukan treatment utama ya. Dan ada juga penelitian yang lain yang mengatakan itu tidak terlalu mempengaruhi. Jadi kan masih pro and cons ya. Oke. Nah, tadi kan berarti kan faktor coklat ini belum ya dok ya, belum bisa diketahui. Lalu terapi apa saja yang bisa dilakukan pada anak autisme nih dok? Ini dari Mami.3Kids. Oke, terapi apa saja yang dilakukan pada anak autisme? Nah, yang pertama tentu
terapi ke arah tumbuh kembangnya ya, kita deteksi dulu gejalanya sampai seberat apa, perlu terapi apa, apakah perlu obat atau tidak, itu kan tergantung indikasi anaknya. Ada beberapa yang memang perlu kita resepkan obat-obatan, ada yang tidak ya. Kemudian untuk metode terapinya kita terapi dari berbagai sudut ya. Tadi kan kita butuh tim ya, mungkin ada dari neurologi anak, kemudian dari rehabilitasi medik, nanti kita punya tim dari okupasi, psikologi mungkin kadang diperlukan di sini, kemudian terapi perilaku, sosial integrasi ya, kemudian speech therapy. Nah, semua ada perannya di situ. Tapi jangan lupa di situ juga treatment dari orang tua. Iya. Iya. Nah, itu kan berarti kalau di tempat kita nih dok, di rumah sakit kan sudah bisa ya dok ya, untuk mendampingi anak-anak autisme untuk terapinya. Ya, Nah, ya. ini Kita punya beberapa di sini juga ya. untuk setelah di rumah sakit nih dok, di rumah kan juga perlu ya dok ya? Iya. Itu apakah ada media khusus yang perlu disiapkan orang tua? Ini ada pertanyaan nih dok dari Wanti 041111, jenis terapi atau treatment yang bagaimana yang bisa dilakukan mandiri di rumah dan media apa yang digunakan? Mungkin yang gampang-gampang gitu dok. Kalau untuk terapi yang bisa dilakukan di rumah tentu ya tergantung berat ringannya gejala. Tapi kalau pertama jika memang sudah terdiagnosis autistik, sebaiknya terapi dilakukan tim, tidak hanya di rumah ya, tetap jadi oleh Dua ya, tenaga dok, ya? kesehatan, Tenaga plus kesehatan di rumah. plus di rumah. Ya. Nah, untuk di rumah ini tentu disesuaikan dengan kondisi anaknya. Beberapa misalkan bisa terapi sensori, misalkan dengan bermain air, sendok ya. Ada banyak medianya. Nanti biasanya kalau sudah mulai ikut treatment terapi, nanti pasti pulang itu biasanya orang tuanya dikasih PR nih biasanya. Oke, Bu, ada PR nanti ya di dok ya. rumah ibu ngajarinya ini ya, mainnya ini, karena kan masing-masing anak customize ya, berbeda tentu ya. Kita misalkan katakanlah terapi apa sih yang harus diajarkan di rumah pada anak yang sama-sama katakanlah usianya 3 tahun tapi gejala autistiknya berbeda. Kan ada yang mungkin berat di kontak matanya, jadi mungkin dia lebih butuh interaksi, ada yang berat di sosialnya, di komunikasinya, dia lebih butuh ke speech-nya ya. Tapi ya prinsipnya temani anak bermain. Jadi membelikan mainan mahal itu belum mengajak anak bermain. Nah, ya interaksi kan di sini kan pasti anak dengan autistik ini kan ada gangguan komunikasi, ada gangguan interaksi. Jadi temani anak bermain. Di setel ke TV, YouTube, itu biasanya sudah dianggap mengajak bermain. Padahal bukan seperti itu, malah kan sangat-sangat tidak disarankan. Bahkan anak sehat, anak tidak autistik pun tidak berkebutuhan khusus, kita juga nggak rekomen kan screen time. Apalagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, dia sudah defisit interaksinya, ditambahin nggak ditemenin. Nah, jadi mungkin lebih ke peran orang tua untuk menemani, kemudian mengajak bermain, bukan membelikan mainan saja ya. Kadang mainan anak-anak kan nggak harus mahal ya. Betul. Kadang tisu aja udah seneng banget ya, disobek-sobek, terus buku dicoret-coret. Nah, bagaimana kita mengarahkan? Nanti kalau memang sudah biasanya mulai masuk ke terapi, nah sesuai masing-masing anak pulang akan diajarkan apa saja PR yang harus dilakukan di rumah. PR-nya nggak nulis, bikin tugas sih enggak ya. Nanti akan ada tindakan-tindakannya apa sesuai kondisi masing-masing anak saat itu ya. Oke. Ini menarik lagi nih dok, dari Tasya.0404. Bagaimana cara menghadapi anak autis yang benar saat tantrum ya dok? Apakah benar kita harus lebih tegas agar anak mengerti perintah kita? Nah, ya, ketika anak tantrum, autis atau tidak autis, sangat mungkin tantrum ya. Kadang-kadang kita suka nggak tega lihat anak tantrum. Nah, sebenarnya tegas tapi juga ada batasnya. Kemudian ketika kita sudah saatnya menurunkan ketegasan kita, ya kita mulai peluk, kita ini. Jadi ketika dia tantrum, kadang kita lihat ya, asal dia nggak membahayakan diri, mungkin kadang kita biarkan dulu ya. Ketika dia sudah capek, kita dekati, kita peluk, baru kita kasih tahu itu. Kalau anak tantrum coba aja deketin, wah makin menjadi dia kan. Ya. Kayaknya berhasil nih. Ya mungkin pikirnya wah ini berhasil nih, orang tua aku takut kan gitu ya. Jadi kadang-kadang tapi harus dilihat tadi membahayakan atau tidak. Kalau dia membahayakan misalkan dekat listrik atau dekat benda mudah pecah ya tentu jangan dibiarkan ya. Jadi kalau dia dalam posisi aman, tunggu dulu,
dia sudah mulai bisa didekati, baru kita dekati, kita peluk, kita kasih tahu kenapa kita nggak nurutin maunya dia ya. Kemudian baru kita masukkan sounding apa yang kita mau di situ. Oke. Baik dok, ini pertanyaannya cukup banyak nih Iya, dok. ternyata banyak ya. Banyak sekali sahabat Drunska yang ikut pada siaran pagi hari ini. Pagi-pagi tapi banyak ya dok ya, pertanyaannya luar biasa ini. Oke, ini mungkin yang ini nih dok yang belum dibahas tadi. Dari Mai Savana lagi, anak dengan autisme apakah benar memiliki potensi penyakit degeneratif? Kita masih, saya belum bisa jawab ya atau tidak, tapi memang masih dalam penelitian apakah physically nanti untuk ke depan long term sampai masa tuanya itu benar-benar berbeda atau mungkin sama saja. Artinya anak-anak normal kita pun sebenarnya juga punya faktor risiko penyakit degeneratif ya. Nah mungkin sangat banyak sekali faktor, tidak hanya masalah autistiknya tapi juga faktor tadi pola hidup, outcome, lingkungan ya. Tadi kan kita treatment apapun sangat dipengaruhi berbagai outcome-nya, kemudian apa yang kita lakukan selama dia dari terdiagnosis autistik mungkin sampai masa tuanya, itu kan banyak sekali ya faktor degeneratif, dari lifestyle-nya mungkin ya, kemudian pola makan, kemudian lingkungan sekitarnya seperti apa, hidup di lingkungan bersih, polutif ya, banyak sekali faktornya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya, yang saya pilih ya dok ya. Mohon maaf untuk sahabat Drunska, belum semua pertanyaan bisa kami jawab, karena tadi juga banyak pertanyaannya sudah terjawab di awal juga. Jadi nanti bisa dilihat siaran ulangnya. Ini pertanyaan terakhir yang menurut saya juga menarik nih. Dari Rizka.Martavia, jika anak autisme apakah boleh bersekolah di sekolah biasa dan apa saja yang harus diperhatikan? Plus nanti dokter bisa sampaikan juga pesan untuk orang tua nih dok. Jadi orang tua yang mungkin memiliki anak yang autisme, pesan dari dokter Caroline untuk orang tua dan sahabat Drunska di rumah untuk closingnya. Oke, silahkan dokter. Oke, terima kasih. Jadi autistik tadi anak dengan gangguan perkembangan, bisa dikatakan seorang anak dengan kebutuhan khusus. Nah, untuk autisme sendiri kita tahu tadi ada derajat-derajatnya, ada level-levelnya ya, dan tergantung bagaimana how we treat ya dari awal. Kalau misalkan dia terdeteksi dini, kebetulan gejalanya juga ringan ya, kemudian treatmentnya dari awal intensif, tidak sedikit yang masih bisa bersekolah di sekolah biasa ya. Tapi ingat, tujuan kita menaruh dia di sekolah biasa bukan ambisi orang tua ya. Jadi bukan pokoknya saya harus bisa sekolahin dia di sekolah biasa, saya mau dia harus ranking apalagi ya gitu. Jadi beberapa memang anak dengan autis ini selain berkebutuhan khusus mungkin dengan kognitif yang tidak terlalu baik ya, jadi memang untuk prestasi sekolah katakanlah ranking-rankingan itu mungkin bukan target kita, bahkan target treatment kita kan supaya dia berinteraksi sosial, supaya dia gejalanya tidak menonjol, potensinya bisa berkembang. Nah, sekolah biasa atau tidak tergantung gejalanya, tergantung treatment apa yang sudah kita lakukan, dan setelah treatment bagaimana anaknya. Ya tadi kan hasil treatment juga dipengaruhi banyak sekali. Jika memang memungkinkan, saya pernah mengikuti seorang anak autistik sampai remaja, sampai gede ya, dia bisa sekolah di sekolah biasa, kebetulan gejalanya tidak berat, dan dari awal orang tuanya treat dia bagus sekali ya, telaten sekali nge-treat treatmentnya, terapi ini terapi itu ya, bisa sekolah di sekolah biasa, dan yang penting anaknya enjoy ya kan, jangan sampai ambisi orang tua naruh dia di sekolah sekolah biasa tapi anaknya malah makin tertekan di sana. Nah gitu, jadi apakah bisa? Saya pernah lihat bisa ya, tapi memang kembali pada masing-masing anak, kita lihat kondisinya, lihat gejalanya, lihat bagaimana treatnya, kemudian juga apakah anak tersebut enjoy ya. Kalau anak yang sudah diterapi, kemudian gejala autistiknya tidak menonjol, kan kita tetap, meskipun dia gangguan komunikasi dan interaksi ya, tapi kan kita tetap bisa pahami tadi kan, accept dan understand, kita pahami dia senang nggak sih disekolahin di sekolah biasa ya, atau memang dia lebih pas kalau di sekolah inklusi mungkin ya, di sekolah-sekolah dengan pendampingan khusus mungkin itu lebih baik ya. Jadi tergantung. Kemudian
tadi anak-anak autistik kadang-kadang punya bakat yang besar di bidang-bidang tertentu ya. Misalkan dia memang bakatnya di musik mungkin, bakatnya di art ya seni, ada yang bakatnya di teknis banget gitu ya. Nah, tugas kita mungkin sebagai orang tua bukan sekedar bisa mensekolahkan dia di sekolah biasa sampai jadi ranking 1, tapi kan tugas kita di sini memaksimalkan semua potensi yang ada pada anak ya, tidak harus jadi ranking 1 kan. Jadi kalau memang dia bakat besarnya di musik, why not dikembanginya di situ ya. Jadi kan anak autistik mungkin awalnya ada gangguan komunikasi, ada gangguan interaksi, tapi ternyata dia bisa jadi musisi hebat ya. Nah kan tidak harus selalu sekolah di sekolah yang biasa terus jadi ranking 1. Tugas kita sebagai orang tua kan tidak di situ, tapi tugas kita kan memaksimalkan potensi yang ada gitu. Jadi ya mungkin pesan saya untuk sahabat dokter Unska semuanya, untuk ayah, bunda ya, ibu, ayah. Nah, seandainya kita punya anak, punya bayi, balita, ya mungkin yang pertama first thing first ya, deteksi dini, screening ya. Rajin-rajin liatin anaknya, ini udah kayak temen-temennya belum ya. Kemudian red flag atau awareness perkembangan di usia berapa sih kita harus dengar anak kita ngomong ya. Kemudian kalau red flag yang ada untuk autistik seperti eye contact, ada nggak nih kontak mata kalau diajak ngomong. Kemudian ada nggak sih dia gejala-gejala ke arah autistik, misalkan ekspresinya keluar nggak, bahasanya keluar nggak ya. Kemudian ada nggak ya kebiasaan yang nggak biasanya, tadi misalkan seperti gerakan-gerakan khusus tidak bertujuan tapi itu berulang terus ya. Atau mungkin secara umum kondisinya kok nggak biasanya ya. Biasanya ayah, ibu, orang tua itu sebenarnya dokter yang mendeteksi terbaik sebenarnya, karena kan dia yang 24 jam di rumah. Betul. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala yang memang kok kayaknya nggak biasanya, segera konsultasikan. Nanti biasanya dokter, tenaga kesehatan yang lain pasti akan membantu menggali lagi apakah ini suatu kondisi khusus, kondisi berbeda atau bukan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut atau tidak ya. Biasanya kalau anak-anak usia-usia 1-2 tahun masih banyak kan jadwal imunisasi ya. Betul. Bisa sambil imunisasi, sambil tanya, dok ini udah begini-begini sesuai enggak ya, mungkin sambil imunisasi bisa sambil ngobrol perkembangan anaknya bagaimana ya. Seandainya ditemukan suatu kelainan, suatu kondisi khusus yang butuh penanganan ya, early treatment pasti lebih bagus outcome-nya ya, apapun itu. Jadi ketika mendapatkan seorang anak dengan autistik ya tadi accept, understand ya, empower dia, kemudian support apa yang jadi potensinya. Treatment ya merupakan bagian kita semua ya, nggak bisa treatment sendiri ya. Cuman dokter doang di rumah sakit 1 jam terapis aja ya nggak akan bisa juga. Ya akan hasilnya sangat-sangat kurang. Tapi peran orang tua, peran keluarga, peran lingkungan ya. Nah dengan mungkin dibantu ya, diarahkan dari teman-teman yang terapis, mungkin hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Oke, terima kasih Dokter Carolina untuk edukasi pagi hari ini. Nah, untuk sahabat Dronska, seperti yang tadi disampaikan Dokter Carolina bahwa perlu pendampingan khusus baik dari tenaga ahli maupun dari orang tua. Nah, di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo sudah ada terapi ini untuk rehabilitasi medik yang mendukung untuk ayah, bunda, sahabat Dronska yang mungkin memiliki rekan yang memerlukan terapi khusus, bisa langsung ke Dronska, ke Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Atau jika menemukan gejala-gejala tadi, bisa sambil konsultasi saat imunisasi. Nah, di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, sahabat Dronska tidak perlu khawatir karena lokasi KIA atau imunisasi di sini tuh di area sehat, di healthy area. Nah, jadi sahabat Dronska nggak perlu khawatir begitu. Kita juga ada klinik tumbuh kembang ya dok ya. Jadi untuk sahabat Dronska yang mungkin ingin konsultasi mengenai perkembangan anak, bisa nanti langsung daftar saja di aplikasi Dronska Mobile. Itu bisa didaftar dari rumah sampai rumah sakit, langsung scan dan langsung periksa sama dokter. Sudah ada jamnya juga pemeriksaan perkiraannya. Jadi tidak perlu nunggu lagi di rumah sakit, datang sesuai waktunya, langsung diperiksa oleh dokter. Begitu sahabat Dronska. Oke, tidak terasa ya dok ya, kita sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari sahabat Dronska pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih
untuk Dokter Carolina menemani pagi hari ini. Juga terima kasih untuk sahabat Dronska yang sudah join dari pagi tadi sampai sekarang, sampai siang hari ini. Kita ketemu lagi di program Bincang-Bincang sama Doi minggu depan. Untuk sahabat Dronska yang beruntung dengan giveaway-nya nanti akan kita siarkan di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita akan siarkan ulang tayangan ini, nanti sahabat Dronska yang beruntung akan kita umumkan. Oke, akhir kata saya Nana mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Jaga jarak fisik dengan orang lain dan tetap menggunakan masker. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Kandang Sabi Solo aman untuk kita. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye.